Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah, Tuhan yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi, monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing senantiasa menekuni kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini, sembari terus-menerus dengan seksama mengkaji Pancasila sebagai ideologi. Pemirsa, masih berlanjut tentang ketahanan nasional. Apakah hamdalah bisa dipakai sebagai pilar ketahanan nasional bangsa Indonesia? Pemirsa, sebelum sholatul lail, yaitu hajat ataupun tahajud atau sholat malam yang lainnya termasuk witir, kita dituntun oleh Rasulullah Muhammad SAW seperti hadis yang nomor yang lalu kami sampaikan dari Imam An-Nasai. Yang kedua yakni adalah yuhamitu asro. Kita dituntun oleh Rasulullah untuk melantunkan dengan khusyuk hati nurani kita. Alhamdulillah, 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 hingga 10 kali. Mengapa 10 kali? Itu adalah sunnah dari baginda yang mulia Rasulullah Muhammad SAW. Ada apa dengan hamdalah? Ketika kami di desa, bahkan sampai sekarang, para kiai-kiai sepuh melantunkan pemaknaan alhamdulillah sakabehing puji lillah maring ngarsanipun Gusti Allah. Dibangun satu kesadaran oleh Allah melalui Rasulullah Muhammad SAW pada malam hari yang hening, selesai menunaikan tugas dan tanggung jawab hari ini. Sebelum tidur hajat, kata para ulama, ataukah sesudah tidur bertahajud dengan senang dan bangganya. Kita memuji Allah yang memang paling berhak karena maha terpuji. Apakah tujuannya? Supaya musholin, orang-orang yang menegakkan sholat malam, sebelum menjelang esok pagi melakukan aktivitas duniawi, sadar bahwa ide kreatifnya, sifat sikap kewirausahaannya, sifat perilaku religiusnya, etis ketika bergaul di tengah masyarakat dan selalu memelihara jiwa nasionalisnya, didahului dengan memuji Allah. Dengan demikian, ketika seorang hamba menorehkan karyanya, baik karya berupa bicara ataupun karya berupa tulisan yang tertata laksana,
indah mempesona, ataupun karya-karya yang berupa kebendaan, teknologi dan yang lainnya, termasuk karya para guru atau dosen, ustadz, kiai, ulama dan yang lainnya, rohaniawan dan yang lainnya, mengukir hati sanubari generasi muda. Semua ketika dilambari, didasari memuji Allah, maka sang diri saat berkarya tidak mengharapkan pujaan manusia, tidak berusaha menebar pesona demi pencitraan diri, meski diri tersadar bahwa itu tidak mulia. Citra diri harus dibangun, namun pencitraan harus disirnakan dari setiap dada anak bangsa. Ketika citra diri dibangun dengan hamdalah, maka karya-karyanya saat dipuji orang, dia tidak menebah dada, tidak angkuh dan sombong. Ketika dikritik atau dinista bahkan oleh rakyat, oleh orang awam, dia tidak bergeming, terus berbuat memperbaiki diri. Bahkan kritik tanpa saran sekalipun dianggap sebagai obat yang paling manjur. Karena akan dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat agar adil dan makmur. Dari hamdalah niscaya mengukir karya-karya yang prestisius, jika mampu yang monumental, apapun bidang keahlian anak bangsa ini, wabil khususnya generasi muda yang sekarang lagi mereguk taman sari indahnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Di saat generasi muda yang sekarang duduk sebagai mahasiswa baru sampai dengan mahasiswa menjelang akhir kuliah, dibekali dengan ruh spiritualitas hamdalah, maka dia akan berusaha berkarya yang terpuji tanpa mengharapkan pujian. Kalaupun orang harus menghargai, maka sakmatio, bangga secukupnya. Sebagai manusia tentu wajar, tetapi tidak berlebihan. Baik menghargai karyanya sendiri ataupun karya orang lain, siapapun mereka, termasuk pejabat di lingkungan kita atau pejabat yang paling tinggi sekalipun di negara Indonesia tercinta, bahkan di dunia. Semua dalam batas kewajaran, tidak berlebihan. Innallaha la yahtasib. Sesungguhnya Allah tidak suka pada hal-hal yang berlebihan. Membangun ketahanan nasional, keniscayaan, terus-menerus dilakukan, berproses tak berkesudahan. Karena generasi silih tumbuh berganti. Dan di saat itulah orang-orang yang pernah muda menjadi teladan terbaik di lingkungannya, setidaknya di lingkungan keluarganya. Niscaya wujud mengamalkan kitab suci
dan as-sunnah bagi muslim, mukminin mukminat, sekaligus mengijawantahkan nilai luhur Pancasila. Jika harus datang penghargaan berupa tulisan ataupun rezeki atas karya anak bangsa, maka menyambutnya tidak berlebihan, baik diri yang dihargai maupun orang-orang yang mencintai. Sungguh merupakan diri yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Karena pada saat diri dipimpin oleh hikmat Allah Tuhan yang Maha Esa, maka diri itu akan jauh dari dosa, dari perkara, dari masalah, baik perdata maupun pidana. Pada saat diri terjauh sedemikian rupa, maka pribadi-pribadi yang teguh dalam keimanan dan ketakwaan, dalam menembah maring ngarso Gusti Kang Maha Wikang, menyatu padu dengan sifat-sifat yang agung untuk diejawantahkan di dalam karya, perilaku dan perbuatan, maka kokoh ketahanan nasional Indonesia. Jika kita menemukan atau menghadapi masalah, jangan sampai bangsa ini ciut nyali untuk mengatakan Indonesia yang nista. Namun juga dimulai dari diri. Jangan pernah sebut saudara-saudara seiman, saudara-saudara seperi kemanusiaan, saudara-saudara sebangsa dan setanah air dengan sebutan-sebutan yang buruk, padahal mereka, saudara kita itu punya nama yang terpuji untuk dirinya. Jika memang dia terpeleset melakukan perbuatan yang nista, tetap jangan pernah injak-injak sembari menghina kehormatan manusia. Karena menginjak-injak kehormatan manusia, kecuali dirinya sendiri yang menista, maka sama saja kita ini tidak menghargai Allah Tuhan yang Maha Esa. Membunuh satu orang di dalam keyakinan mukminin dan mukminat yang tanpa dosa dan salah sama dengan membunuh manusia yang hidup sekarang di dunia. Dan kami meminjam istilah ini, ya, di mana ini adalah kalimat bijaknya Rasulullah Muhammad SAW yang kami sebut tadi. Maka siapa yang menghina satu orang hari ini, maka dia sepadan dengan menghina seluruh manusia yang hidup hari ini. Terlebih lagi menghina Allah yang Maha terpuji, yang menciptakan manusia itu sendiri. Semoga bangsa ini, terutama mukminin dan mukminat yang rajin berzikir sebelum salatul lail, alhamdulillahirabbil alamin 10 kali. Tidak saja diri yang dipenuhi dengan cahaya indah damainya ad-dinul Islam yang terpuji, namun juga menyeruak ke seluruh lingkungan sehingga damailah Indonesia, bumi pertiwi. Semoga bermanfaat. Tuhan memberkahi kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang mencoba di